Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aanistiana. Saya pengajar di PG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya akan menayangkan tentang paparan tugas mahasiswa yang berbentuk buku, yang merupakan salah satu tugas akhir dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Perkembangan dan Belajar Anak Usia Dini. Terdapat 11 buku yang dihasilkan. Buku tersebut telah melalui revisi dan bimbingan selama penyusunannya. Buku ini merupakan hasil bacaan mahasiswa terhadap sebuah chapter dan beberapa sumber yang relevan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk buku yang praktis dengan bahasa yang sederhana dan disertai dengan gambar-gambar yang menarik. Harapannya dengan cara seperti itu maka makalah atau chapter yang berat itu bisa mudah dibaca, mudah dipahami oleh khalayak secara umum. Di dalam buku ini juga disertakan beberapa link video yang dapat pembaca telusuri, sehingga jika masih penasaran dengan hal-hal atau ingin memperoleh pengetahuan lebih detail lagi, bisa menelusuri video tersebut. Ada 11 buku tersebut dilakukan secara urut, yang dimulai dari usia janin, kemudian usia bayi, dan kemudian kanak-kanak. Di dalam buku-buku tersebut dijelaskan tentang bagaimana perkembangan anak, khususnya perkembangan otak sebagai komponen utama belajar anak dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor secara fisik maupun psikis, seperti cemas, stres, dan lain-lain. Saya insya Allah akan membahasnya satu persatu secara berseri, dan melalui serangkaian bahasan dalam buku-buku tersebut, saya berharap kita bisa memahami bagaimana keragaman perkembangan dan belajar anak, serta upaya apa yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan perkembangan dan kemampuan belajar anak. Saya juga berharap melalui tayangan ini, maka mahasiswa dapat menyimak dan mengambil manfaat dari buku yang telah disusun. Oke, buku yang pertama adalah tentang bahaya racun bagi perkembangan janin yang ditulis oleh Tuti Firdayani. Judulnya sangat menarik dan mungkin membuat orang tertarik dengan gambar yang sangat menarik juga. Di sini judulnya adalah Bahaya Racun? No, Stop. Bagus kan? Ya. Kemudian di pengantar buku ini dijelaskan bahwa janin dalam kandungan itu sangat rentan terpapar oleh zat-zat yang beracun yang bisa membahayakan perkembangan janin. Di mana zat beracun tersebut biasanya ada di sekitar lingkungan kita sehari-hari yang terkadang tidak disadari oleh ibu hamil. Isi buku ini meliputi macam-macam zat berbahaya yang berasal dari lingkungan sekitar, kemudian pestisida, rokok, dan nikotin dengan dampaknya pada perkembangan janin, serta tips yang bisa dilakukan oleh ibu agar janin yang dikandungnya berkembang dengan sehat. Oke, selanjutnya di awal buku ini ada pertanyaan yang menarik gitu ya, di mana dikatakan dituliskan di sana, apakah calon ayah atau bunda tahu bahaya yang mengancam perkembangan jaringan otak pada janin? Ya, diharapkan dengan pertanyaan seperti itu akan bisa menjadi stimulan untuk membaca, bisa tertarik untuk membaca lebih lanjut ya. Selanjutnya di sini dijelaskan tentang bahaya dari lingkungan yang tercemar, seperti limbah pabrik yang mencemari sungai, yang kemudian secara tidak langsung dikonsumsi oleh ibu hamil, di mana ikan yang tercemar oleh merkuri misalnya itu dikonsumsi oleh ibu hamil, dan ternyata dampaknya sangat luar biasa ketika seorang ibu terpapar merkuri misalnya. Di sini dikatakan beberapa dampak yang bisa terjadi ketika kita mengkonsumsi makanan yang tidak baik ya, tadi yang terkena oleh paparan dari limbah. Kemudian yang kedua disebutkan tentang bahaya pestisida. Nah, pestisida ini juga ada di sekitar kita.
Mungkin bisa ada di sayur yang kita makan, mungkin di buah yang kita konsumsi, ataupun di lingkungan kita, di mana kita suka membersihkan serangga misalnya, itu menggunakan zat-zat yang berbahaya. Yang ternyata kalau secara akumulasi terus-menerus kita terpapar atau terkonsumsi oleh kita, maka itu akan mempengaruhi pada janin kita, ya. Di sini ada beberapa hal yang bisa menyebabkan dampak buruk dari pestisida tersebut, yaitu terjadinya keguguran, kecacatan lahir, kemudian IQ yang rendah. Kondisi-kondisi tersebut tentunya bisa menyebabkan permasalahan dalam kemampuan belajar anak di kemudian hari. Selanjutnya ada bahaya nikotin. Ini bahaya nikotin biasanya ada pada rokok. Dan di sini bukan hanya pada ibu hamil yang aktif merokok, tetapi juga ibu hamil yang secara pasif. Di sini artinya ibu hamil berdekatan dengan perokok. Nah, ini juga bisa seorang ibu bisa terpapar oleh nikotin. Dan ternyata katanya rokok ini dapat mengurangi aliran darah ke plasenta sehingga menimbulkan gangguan pertumbuhan janin. Di sini disebutkan bahwa dampaknya itu bisa menyebabkan bayi lahir cacat, lahir meninggal, kerusakan organ, gangguan pernapasan, dan lain sebagainya. Yang tentu saja hal-hal tersebut itu akan sangat merugikan bagi anak ketika lahir nanti. Di buku ini ada tips untuk menjaga kesehatan janin, yaitu tidak boleh merokok, kemudian memakan makanan yang sehat dan seimbang, kemudian memeriksa kehamilan secara teratur, istirahat yang cukup, berolahraga ringan, dan lain sebagainya. Ya, jadi dan di sini juga di bagian akhir disertakan link untuk para pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh bagaimana paparan-paparan racun yang bisa terkontaminasi atau mengkontaminasi ibu yang hamil dan merugikan bagi perkembangan janin. Dan di sini memang kita harus memperhatikan bahwa kalau seandainya kita ingin agar anak kita memiliki kapasitas atau kemampuan belajar yang baik, maka itu harus dimulai dari sejak dalam kandungan kita. Nutrisinya, proteinnya, dan lain sebagainya, sehingga diharapkan perkembangan otak bayi dan fisik bayi serta anggota tubuh bayi lainnya itu bisa maksimal. Oke, dan di sini ada penutup dan terakhir ada daftar pustaka. Demikian buku yang pertama, saya pikir menarik ya. Gambarnya juga bagus, kemudian warna-warnanya menarik, bahasanya sederhana, simpel, dan mudah dipahami. Dan untuk yang ingin ada juga fasilitas yang bisa membuat kita untuk lebih menelusuri, yaitu dengan video maupun dengan daftar pustaka yang bisa diakses oleh pembaca ya. Oke, sekian aja untuk buku yang pertama. Bagi yang akan memberikan tanggapan, bertanya, kritik, dan saran, silahkan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.